Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat pemerhati Kasus Subang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari youtuber Eri Susanto terkait perkembangan Kasus Subang. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bang Tovan dengan kuasa hukum Danu yang juga kuasa hukum pihak keluarga setelah mendengar keputusan hakim menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat. Teman-teman semua, sejak awal saya dan tim hukum saya sudah memprediksi bahwa langkah-langkah yang diajukan oleh pihak tersangka atau terdakwa Pak Yosef dari proses peradilan terhadap tersangka yang 3 dan sekarang terhadap eksepsi, kami sudah meyakini bahwa eksepsi dari pihak Pak Yosef pasti akan ditolak. Kenapa? Karena ini adalah kasus yang besar, kasus pembunuhan yang serius dan hampir 2 tahun tidak terungkap, sehingga upaya kepolisian, upaya kejaksaan untuk mengungkap kasus ini sudah benar-benar melalui tahapan dan perjalanan yang luar biasa. Jadi tidak beralasan kalau saya baca eksepsi dari pihak terdakwa Pak Yosef yang menyatakan bahwa dakwaan adalah copy paste dan merupakan asumsi saja, dan saya meyakini sejak awal bahwa eksepsi mereka akan ditolak. Yang kedua, dalam sebuah statement kuasa hukum Yosef Hidayat, yaitu Pak Rohman, yang mengatakan bahwa beliau sudah memprediksi bahwa eksepsi yang diajukan ditolak. Bagaimana tanggapan Bang Tovan? Ya, ini juga lucu. Dari pihak terdakwa ini kita lihat ya, dari pihak tersangka kan ada 3 juga yang sudah mengajukan pra peradilan yang awalnya ingin penetapan tersangka ini ingin diuji di pra peradilan, ternyata ditolak. Setelah ditolak, ternyata alasannya katanya kita dengar di media bahwa mereka memang sudah prediksi akan ditolak dan mereka hanya ingin melihat bukti-bukti. Sekarang juga sama, eksepsi mereka ditolak, mereka sudah prediksi itu biasa gitu. Tetapi menurut saya sebagai kuasa hukum, apabila kita memang serius dan kita sering mendengar bahwa Pak Yosef atau dari kubu Pak Yosef merasa tidak sebagai pelaku pembunuhan, yang harusnya mereka harus percaya diri untuk bertarung benar-benar untuk membela haknya sebagai orang yang dituduhkan. Tapi faktanya kita lihat ya ternyata upayanya hanya sampai sini saja, sehingga sebagai masyarakat umum gitu ya, kita bisa melihat bahwa indikasi atau dugaan bahwa pelakunya adalah Pak Yosef BKK ya sudah sangat masuk akal gitu teman-teman. Jadi menurut saya tidak diakuinya eksepsi ditolak itu merupakan opini aja gitu ya, narasi saja atau opini saja untuk melindungi profesi atau melindungi kliennya dan lain-lain. Tetapi kita semua sudah meyakini bahwa eksepsi ini akan ditolak. Kita lihat nanti proses persidangan selanjutnya pada saat pembuktian dan lain-lain. Selanjutnya, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Yosef Hidayat dan ditolak setelah kedua upaya hukum dilakukan itu, ditolak berapa persen keyakinan Abang sendiri terhadap pengungkapan? Dan kami yakin bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan untuk mengungkap kasus ini benar-benar serius, sehingga kami berkeyakinan kasus ini pasti akan terbongkar dengan seluas-luasnya dan para tersangka, terdakwa saya yakin akan terbukti sebagai pelaku. Terakhir, bagaimana pesan Bang Tovan kepada seluruh pemerhati Kasus Subang yang sangat luar biasa dalam memantau mengawal perkembangan Subang? Ini yang merupakan apresiasi dan ini merupakan kesyukuran bahwa masyarakat benar-benar serius mengawal kasus ini sejak 2 tahun lalu sampai hari ini. Dan ya ini luar biasa, ini keberkahan bagi keluarga korban karena mendapatkan hukuman yang luar biasa secara moral dari secara doa agar kasusnya segera terungkap. Tinggal beberapa langkah lagi, tinggal beberapa waktu lagi, kita butuh dukungan oleh seluruh masyarakat pemerhati Kasus Subang untuk terus mengawal kasus ini, mengawal proses persidangan ini agar hakim, majelis yang menyidangkan itu tidak
tergoda dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para tersangka dan terdakwa. Bismillah, kita perjuangkan terus agar kasus segera terungkap. Terima kasih banyak dukungannya kepada keluarga dari seluruh masyarakat Pematikar Subang. Terima kasih Kang Heri. Salam sejahtera untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.